Oke, ketemu lagi dengan saya Ramdan Yanggi Purnama dengan NPM 2017 435 00199. Saya berasal dari R7D. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode ya. Yang pertama itu ada metode Northwest Corner atau NWC. Yang kedua itu ada metode Least Unit Cost atau LUC. Dan yang ketiga itu ada metode aproksimasi Vogel. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan dulu ya metode tentang NWC. Nah, di sini tuh dari aturan untuk NWC sendiri itu yang pertama itu pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua itu alokasi jumlah maksimum memenuhi permintaan sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga itu bergerak ke sel sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Jika tidak, bergerak ke kotak bawah sampai S habis dan D terpenuhi. Oke, di sini kita langsung masuk ke materinya ya. Di sini ada O1 itu 6 4 1 5. Itu ada 14, terus di O2-nya itu ada 8 9 2 7 16. Di O3 nya itu ada 4 3 6 2 5. Ini ada di BJ nya itu ada 6 10 15 4 3 5. Nah, terus kita langsung masuk ininya ke penyelesaiannya ya. Di sini ada di baris 6 di kolom D1 di baris O1 dan D1 itu ada 6. Nah, di sini kita pertama kita lihat dulu nih aturannya nih, pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Nah, di ujung kiri atas itu ada terdapat 6. Nah, di 6 ini berada di kolom 6 di tempat ini BJ-nya ini. Terus dan terdapat di O1. Ini ada 14. Terus langsung itu eksekusi ya. Terus habis itu kita langsung 6 yang ini nih, yang di BJ ini di kolom D1 ini kita kurangin dengan di AI. Ini di kolom di baris 01 itu. Jadi di sini 0, di sini 8. Kenapa 8? Karena kan 14 dikurang 6. Nah, kenapa ini 0? Soalnya kan dari ini hasilnya tuh ini kan habis nilainya, nggak ada nilai lagi. Langsung kita sini taruh 6. Nah, terus lanjut lagi ke langkah yang kedua. Yang langkah kedua tuh karena di sini nih di baris O1 ini masih ada nilai 8. Kita lanjut lagi, kita eksekusi lagi sampai nilainya ini 0. Nah, terdapat nih di O1 kan nilainya itu ada 8 dan di sebelahnya itu ada di kolom D2 nya itu ada 10. Kita langsung kurangin 10 kurang 8 2, di sininya 0. Nah, ini kan 8 kurang 8 sama-sama dikurang situ, masuk sini 8. Nah, habis itu jadi kita kan ke bawahnya, ke baris yang kedua. Di baris kedua itu ada O2. Nah, di O2 nya itu di sini kan 9 nih. Di 9 ini kan masih ada nilai nih. Ada nilainya itu ada 2. Nah, terus di 9 ini berada di baris O2. O2 itu terdapat nilainya ada 16. Jadi 16 kurang 2 ini 14, di sini 0. Berarti di sini yang masuk 2. Terus habis itu kita geser ke sebelahnya. Sebelahnya itu ada kolom D3 dan O2. Baris O2 itu terdapat nilai 2. Nilai 2 itu masih ada nilai 15. Jadi 15 dikurangi dengan nilai yang ini 14. Jadi ini 14. Di sini 1, salah, maaf. 1, di sini kosong. Sini 14. Nah, terus lanjut lagi, karena di sini kan udah kosong nih baris ini nih, udah nggak ada yang bisa nilai yang dikurangin, berarti kita ini otomatis yang ini langsung kosong. Terus lanjut lagi kita ke kolom ke baris yang ketiga ya, O3 ini di O3 ini kan masih ada nilai untuk D3 itu masih ada nilai 1. Nah, 1 ini dikurangin dengan baris yang ada di sini nih.
dikurangin 0, sini 4. Nah, taruh di sini. Jadi nilai yang di sini tuh ada 1, masuk sini. Situ di baris yang terakhir nih, di baris O3 ini kan terdapat nilai 4, dan di D4 itu nilai 4. Kita kurangin sini 0, sini 0, di sini masuk nilai 4. Nah, terus habis itu setelah kita selesai, kita beri panah. Di panahnya nih dari O1 D1 ke O1 ke D2, terus lanjut lagi ke O2 D2, lagi ke O2 ke D3, lanjut lagi ke O2 ke D3, terus lanjut lagi ke O3 D3 nih, O3 D3 ini udah O3 D4. Nah, terus habis itu setelah kita habis nilai semua nih, udah 0 nih semuanya, kita mencari transportation schedule. Nah, transportation schedule-nya itu yang ini nih, dari baris dulu nih, O1 ke D1, O1 ke D2, lanjut lagi dari O2 ke D2, ke O2 D3, O2 ke D3, terus lanjut lagi O3 ke D3, lanjut lagi ke dari O3 ke D4. Nah, setelah kita menemukan transportation schedule-nya, kita mencari lagi nih transportation cost. Nah, transportation cost itu untuk kita mencari hasilnya nih. Di sini nih 6 ini nih kita kalikan dengan 6 yang ini, lanjut 8 kali 4 tambah 2 kali 9, terus itu tambah 14 kali 2 ditambah 1 kali 6 tambah 4 kali 2 sama dengan 128. Oke, kita sudah menemukan hasil untuk yang NWC nya ya. Tuh terdapat nilai 128. Diam dulu ya. 2 3. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke metode yang kedua, itu ada list unit cost itu atau ULC. Iya benar. Nah, di sini tuh aturannya itu untuk list unit cost itu ada satu, yang pertama itu ada pilih sel yang biayanya terkecil, yang kedua sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas, yang ketiga ada pilih sel yang biaya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama yang dipilih, yang kedua itu sesuaikan kembali dan cari total biaya. Oke, kita langsung aja eksekusi ya. Yang pertama kita lihat dulu nih di baris pertama nih, yang mana biaya yang terkecil, terdapat nilai 5 itu dapat di kolom 2, dapat di kolom dan nilainya itu ada 25, jadi di barisnya itu 30, jadi coret kosong, sini coret 5, sini masuk 25. Terus lanjut lagi masuk ke baris yang kedua, kita cari lagi nilai yang terkecilnya itu ada 5 dengan nilai 35, coret kosong, ini sel 5, jadi dikurang yang ini, kurang ini, terus sini masuk 35. Lanjut lagi yang kedua, yang ketiga, nilai yang ketiga itu ada 7, coret ini nih, coret 32, ini coret dengan 18.
nih kosong. Nah setelah itu sini dulu nih masukin 32. Nah itu kita masuk lagi nih yang ke langkah berikutnya. Ini ada 8. Nah di sini kan ada 8 nih. 8 itu kan masih ada nilai, masih di kolom 28 dan baris 5. Kita coret. Ini dikurang 5, ini kosong. Sini 23. Ini masuk 5. Nah, terus lanjut lagi. Yang kedua. Nih, di sini kan. Lanjut lagi kita yang 9. Nih, nyari yang kecil lagi nih. 9 ini kan berada di baris 8 kolom 23. Jadi kita kurangin. Ini 5. Ini kosong. Sini 18. Nah, terus lanjut lagi. Yang masih ada sisa nih. Ini lagi nih. Ada di kolom 5. Di baris 5 masih ada nilai nih. Coret kosong. Ini ada 5. Nah, terus kan ini nilai di sini di baris dan kolom ini udah kosong nih. Lanjut. Kita langsung buat ke transportation schedule. Ini tadi ya, T ke H, T ke P, lanjut lagi turun, B ke C, terus B ke H, terus lanjut lagi M ke H, terus lanjut lagi M ke K. Setelah kita ketahui transportation schedule-nya, kita cari lagi nih transportation cost. Ini untuk mengetahui nilai keseluruhannya nih. Kita lanjut sini ya. 5 kali 8 ditambah kurung 25 kali 5 ditambah 35 dikali 5 ditambah 5 kali 11 ditambah nih 18 kali 9 tambah 32 kali 7 sama dengan 781. Nah, nilai yang untuk list unit cost itu untuk keseluruhannya itu ada 781. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga ya, untuk aproksimasi Vogel. Nah, kita ini kan ini nih untuk alokasi yang pertama nih. Kita ketahui ya, untuk baris ini barisnya nih, terus kolom tahu ya angka-angkanya. Situ kita masuk yang angka pertama itu kita mencari nilai yang terkecil dulu ya. Nah, sebelum mencari nilai terkecil ini kita harus mengetahui dulu nih indeksnya nih. Indeksnya itu dengan cara nilai 2 terkecilnya nih. Yaitu 2 terkecilnya ada 3 dan 1. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 indeksnya nih untuk mencari indeks. Situ lanjut lagi. Di baris B ini ada 3 sama 3, berarti 3 kurang 3 sama dengan 0. Situ di baris C itu ada 4 dikurang 3 sama dengan 1. Itu di baris D itu ada 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, terus ini kita udah mencari indeks untuk baris, kita mencari indeks untuk kolom dengan cara sama mencari yang 2 terkecil. Itu ada 4 di baris di kolom 1 itu ada 4 dan 3 sama dengan 1. 1 dikurang 1 itu 0. 4 kurang 3 itu 1. 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita langsung itu ya. Lanjut. Nilai untuk mencari nilai yang kecilnya itu ada di sini ada nilai 1. Ini ada 2 nih, 1 sama 1. Kita cari dulu nih nilai untuk nilai yang terkecilnya nih. Ini yang pertama kan baris A ini kan 34, baris yang D ini ada 19. Jadi yang lebih dulu kita eksekusi itu adalah yang 19 dulu nih. Jadi satu ini udah di kolom 2 di sini 25 dan 19. Jadi 25 dikurang 19. Nih, sini 19-nya kosong. 25 itu ada 6 masuk 19. Tuh, lanjut lagi ke alokasi yang kedua. Alokasi yang kedua kita di sini
kita eksekusi lagi nih. Habis itu sebelum kita eksekusi kita cari indeksnya dulu, kita sama yang tadi ya, mencari dua terkecil nilai terus start dikurang. Situ cari di sini nih. Kita cari di antara ini kan nilai yang terkecil itu ada satu nih. Di kolom 2 ada satu. Nah, satu ini nilainya ada di sini ada 6 sama 34. Jadi langsung aja coret kosong. Sini sisa 28. Sini masuk 28. Nah, terus lanjut lagi. Kita masuk ke alokasi yang ketiga. Alokasi yang ketiga itu kita mencari lagi nilai yang paling terkecil lagi. Nah, nilai yang terkecil itu terdapat di ini kan ada 3 nih. 3 ini 3 di kolom 1 sama 3 kan ada 3. Punya nilai yang terkecil lagi nih. Ini ada 15. Jadi yang kita eksekusi itu yang ini nih, yang terkecil yang B. Lanjut. Jadi kan 21 kurang 15. Coret ini 6. Coret ini kosong. Masuk 15. Terus lanjut lagi kita ke alokasi yang keempat. Nah, alokasi yang keempat itu kita mencari lagi nilai yang terkecil yang mana, terus dengan kita cari juga nih indeksnya nih. Yang indeksnya ini tetap sama ya, masih sama kok. Lanjut, kita eksekusi lagi. Nah, itu kan yang terkecil nih antara 3 yang C sama yang A itu kan yang terkecil kan ada 12. Nih, 12 ini nih. Jadi 17 dikurang 12 dengan sini 5, sini kosong, sini masuk 5. Terus itu kita langsung masuk ke alokasi yang ke 5. Sini kan kita ketahui lagi nih hasilnya nih. Sini kan ada 3 dan 3 nih. Terus lanjut di antara 3 dan 3 ini yang terkecil kan di sini kan BJ-nya itu kan ada yang kolom 4. Jadi yang kita eksekusi yang ini nih. Coret 5, ini kosong. Sini 23. Sini masuk 5. Oke. Habis itu kita masuk ke alokasi yang ke-6. Alokasi yang ke-6 itu sini langsung kita iniin nilai yang terkecil kan antara 5 dan 3 itu ada 3. Di sini ada ini 17, coret kosong. 3 itu 6. Sama dengan di sini masuk 17. Ini tinggal 5 langsung kita kurang. Ini kosong. Ini kosong. Masuk 6. Nah, ini kan nggak ada indeksnya nih. Ini juga ini ada nih 5 kurang 3 ini indeksnya. Nah, terus lanjut lagi. Kita dari keseluruhannya kita masukin nih hasil-hasilnya nih tadi nih. Sini. Mana nih? Tadi 1. Jadi ini ada 19. Lanjut lagi di sini. Ada berapa nih? 1A ini ada 28. Terus ada alokasi yang ketiga nih. Ada nilai ini 3 yang B. Kolom 1 ini ada 15. Terus yang keempat nih 3 ini nih ada 5. Masukin kolom yang 5. Terus yang D nya ini yang alokasi yang kelima nih, kita lihat baris A kolom 4 ada 3 itu diisi dengan 5 nih, yang ini nih isi dengan 5. Terus lanjut lagi alokasi yang ke-6 nih, baris A kolom 3 ada 17 nih, 17. Baris A kolom 1 ada 6. Setelah semuanya diketahui ya hasilnya, kita buat lagi nih transportation schedule sama kayak yang sebelumnya ya. Itu ada A1, A2, A3, A4, B1, terus C3, terus D,
2. Oke, di situ kita cari transportation cost. Itu ada 6 kali 5 tambah 28 dikali 1 tambah 17 kali 3 ditambah 5 kali 3 ditambah 15 kali 3 ditambah 5 kali 3 ditambah 19 kali 1. Oke, setelah kita hitung semua dengan hasilnya itu ada 203 atau 203. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Retia. Saya dari kelas R7D dengan NPM 2017-43500-228. Di sini saya akan menerangkan 3 metode, yaitu yang pertama Northwest Corner atau NWC, yang kedua itu Least Unit Cost, terus yang ketiga itu Vogel. Di sini saya akan menerangkan yang pertama. Nah, di sini saya akan membaca aturan NWC. Yang pertama itu pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum memenuhi permintaan sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke sel sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Jika tidak, bergerak ke kotak bawah sampai S habis dan D terpenuhi. Di sini saya sudah menulis biar saya lebih cepat ya untuk menerangkan. Di sini ada 01, 02, 03 dan BJ. Di sini ada D1, D2, D3, D4 dan AI. Di sini saya akan menerangkan langsung. Kan dimulai dari ujung kiri atas kan ya, dari sini ya kan. Nah, di sini 14 kurang 6 itu 8. Di sini 6 coret, 14 coret, di sini 0, di sini 8. 6-nya masuk ke sini ya kan. Nah, terus selanjutnya 10 kurang 8 2. 10 coret, 8 coret, di sini 0, di sini 2. 8 masuk sini ya kan. 16 kurang 2 14. 16 coret, 2 coret, 0, 14, tulis 2 nya masuk sini. Terus 15 kurang 14 1, ini sini 1 ya kan. 15 coret, 14 coret, 0, di sini 1. 14 nya masuk ke sini. Nah, terus selanjutnya 5 dikurang 1 4. 1 coret, 5 coret, 0, di sini tulis 4. Satunya masuk sini ya kan. 4 dikurang 4 0. 0. 4 coret, di sini 4 coret, di sini 4 masuk ya kan. Terus sekarang kita masuk nih transportation as schedule ya kan. Kita tulis nih di sini 01 D1, 02 D2, 02 D2, 02 D3, 03 D3, 03 D4. Terus transportation cost itu di sini 6 kali 6, 6 kali 6, 8 kali 4, 8 kali 4, 2 kali 9, 2 kali 9, 14 kali 2, 14 kali 2, 1 kali 6, 1 kali 6, 14 kali 2, ini 4 kali 2, nih 4 kali 2. Nah, dengan total 128. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan yang least unit cost atau LUC, ya kan? Di sini aturan itu metode least unit cost. Yang pertama itu pilih sel yang biayanya terkecil, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama yang dipilih. Terus sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Nah, sini kan disuruh nyari nih biaya terkecil, ya kan? Nah, kita mulai dari sini nih. Di sini kan 5, di sini 25. Nah, 5 ini ada di sini nih 25 ya kan. Nah, di sini 30 kurang 25 itu 5. 25 nya masuk sini, 25 coret, 30 coret, 25 sini. Terus 5 ya kan. 5 nya masukin sini nih.
Nih 5, ya kan. Terus lanjut nih. Lanjut ada di mana lagi nih? Nah, dari sini nih 5. 35 dikurang 5, ya kan. 35 kurang 5, ya kan, 30, ya kan. 30 nih. Nah, terus di sini 35, sini coret, ya kan. Akhirnya terus lanjut lagi. Ada di mana nih nilai terkecil? Nilai terkecil dari sini di baris 28, ya kan. Nah, ini sama nih kayak tadi, coret kayak gitu. Nah, terus kita masuk nih ke transportation schedule. Sini T, H, T, P, B, C, B, H, M, H, M, K. Nah, transportation cost-nya itu 5 kali 8, 25 kali 5, 35 kali 5, 5 kali 11, 18 kali 9, 32 kali 7, dengan hasil 781. Selanjutnya sekarang masuk ke aproksimasi Vogel, ya kan. Di sini saya sudah tulis semua tabel-tabelnya. Sekarang saya akan menjelaskan alokasi yang pertama, ya kan. Nah, nih kenapa nih bisa kayak begini nih? Indeksnya dapat 2, 0, 1, 3. Terus di indeks bawah ada 1, 0, 1, 0, ya kan. Nah, caranya gini. Saya akan menerangkan nih yang pertama, ya kan. Untuk indeks yang di sini, kenapa bisa dapat 2 dari sini nih? Ini kan ada 3 nih, ya kan. 3 dikurang 1. Nih, ambil angka yang terkecil. Sini yang di mana nih, angka terkecil itu di mana? Di sini. 3 kurang 1, ya kan, sama dengan 2. Kalau di sini ambil 3 nih. 3 kurang 3, 0. Di sini mana yang paling terkecil? Kan paling terkecil cuma ada 4 dan 3. Makanya diambil 4 dikurang 3, 1. Di sini di balik sini mana yang paling terkecil nih untuk indeksnya sebelah kanan? Lihat di sini ada 4 sama 1, ya kan. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, terus untuk yang sebelah sini sama kayak yang sebelah sini. Lihat di sini. Yang paling kecil mana? Kan ada yang 4 sama 3 doang. Jadi 4 dikurang 3, 1. Di sini sama, dilihat. Yang paling kecil mana nih? Kan ada 1 sama 1. Ya udah. 1 dikurang 1, 0. Terus di sini sama 4 dikurang 3, 1. Di sini sama 3 kurang 3, 0. Nah, terus kenapa nih? Di sini bisa jadi 6 dan sini bisa jadi 19. Yang caranya gini. Kan di sini kan 25 dikurang 19 itu 6. Di sini coret 0, di sini 6, masukin sini 19. Nah, terus selanjutnya ke alokasi kedua. Nah, alokasi kedua ini sama kayak tadi. Cari nilai terkecil 3 sama 1. Coret ini, masukin sini indeks 2. Di sini sama. Yang paling kecil mana ini? 3 sama 3, masukin 0. Di sini sama gitu. Seterusnya sampai nilainya habis, ya kan. Terus kita masukin nih ke sini nih. Di sini transportation schedule A sini 1, A 11, A 3, A 4, di sini B1, C3, D2, ya kan. Di sini masukin nih transportation cost-nya itu 6 kali 5, 28 kali 1, 17 kali 3, 5 kali 3, 15 kali 3, 5 kali 3, 19 kali 1, ya kan. Kan dijumlahin tuh, ya kan. 6 kali 5, 30, ya kan. Terus 28 kali 1, 28. 17 kali 3, 51. Di sini 5 kali 3, 15. 15 kali 3 itu 45. Di sini 15. Terus di sini 19 dengan total 203. Nah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Di sini saya juga masih banyak-banyak belajar, ya kan. Pokoknya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.